Assalamualaikum dan selamat siang Ibu Kurnia. Apakah Ibu mempunyai waktu yang luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Ahmad. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Pak Ahmad agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak Ahmad? Iya Bu ya, mohon maaf Bu ya. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu ya. Tidak apa-apa Ji Pak Ahmad. Begini Bu Kurnia, saya mau sedikit curhat tentang permasalahan saya. Bu Kurnia bisa bantu nggak ya? Insya Allah Pak, dengan senang hati Pak Ahmad. Kira-kira bantuan apa yang bisa saya berikan untuk Pak Ahmad? Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa Pak? Coba ceritakan apa masalah yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa sedikit membantu Bapak. Begini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas yang saya ajar Bu ya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas tersebut. Oh begitu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari pengawas di sekolah kira-kira? Sebenarnya ini masalah tidak terlalu serius ya Bu ya. Oh tidak serius. Maksudnya tidak serius bagaimana ini Pak? Begini Bu, pada saat saya mengajar, pengawas mengkritik saya. Saya sebagai guru Maksudnya proses mengajar yang bagaimana maksudnya Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kenapa bisa dikritik begitu? Bu, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena waktu saya mengajar dengan membentuk kelompok, saya tidak memetakan kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak dengan respon dari pengawas Pak? Saya sejujurnya sudah menyampaikan pada beliau bahwa selama ini saya mengajar, saya kadang menggunakan dua hasil asesmen yang ada di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama itu hasil asesmen literasi dan hasil asesmen numerasi. Dan itu saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai cara pemetaan kemampuan siswa dan tipe belajarnya. Ada pemetaan berdasarkan asesmen numerasi dan hasil asesmen literasi juga, Bu. Mengapa Bapak dalam pembagian kelompok belajar tidak berdasarkan gaya belajar saja, Pak? Tidak berdasarkan gaya belajarnya siswa saja? Karena menurut saya materi yang saya ajarkan kan materi program linear. Ini kan lebih condong pada pemetaan anak berdasarkan asesmen literasinya. Karena kita tahu kan bahwa di program linear itu lebih banyak soal-soal cerita di dalam materi program linear tersebut, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar dengan mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen literasinya? Kenapa tidak dipadukan saja dengan gaya belajar siswa tersebut? Oh, betul juga, Bu ya. Kenapa saya sampai tidak kepikiran ke sana?
Memang waktu ada kegiatan sumatif formatifnya itu Bu, beberapa siswa memang kurang maksimal hasilnya, hasil yang formatifnya kurang maksimal Bu. Jadi itulah Pak, penting sekali menggunakan atau mengetahui gaya belajarnya siswa tak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Bapak juga menggunakan gaya belajar siswa dalam pembentukan kelompok belajarnya. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Alhamdulillah, tapi masih ada yang mengganjal sih Bu. Saya juga menjadi resah dan masih kepikiran dengan masalah tadi ini, sehingga beberapa pekerjaan saya yang saya sudah skedulkan jadi terbengkalai Bu. Jadi begitu, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu Bu, karena yang sampai pengawas ini menyampaikan tersebut kepada kepala sekolah, ya takutnya dapat teguran dari kepala sekolah Bu. Jadi jika saya bisa menyimpulkan, yang membuat Bapak ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan berbagai metode dalam pembentukan kelompok belajar. Begitu mungkin Pak Di? Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan dapat teguran nggak dari kepala sekolah atau tidak Bu ini dengan masalah dari pengawas tadi ini Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak, bisa Bapak mungkin bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah nantinya. Jadi harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar nanti insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana Pak Ahmad ke depannya nanti? Jadi pertama itu saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik ya. Kemudian apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan nantinya? Saya juga akan menemui ibu pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, juga meminta arahan tentang bagaimana seorang guru yang melakukan proses belajar mengajar agar pembelajaran yang saya lakukan menyenangkan dan tuntas dan mendapatkan hasil yang baik dari peserta didik tersebut. Oh, begitu ya Pak. Lalu bagaimana kira-kira dengan proses belajar mengajarnya Bapak selanjutnya? Terkait dengan proses belajar, saya akan menggunakan metode dengan pembentukan kelompok belajar berdasarkan hasil asesmen literasi, numerasi, dan saya tidak akan melupakan bagaimana memetakan anak-anak dalam kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya, Bu. Oh, jadi kalau menurut saya langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali, Pak. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir, takutnya salah langkah ke depannya, Bu. Jadi syukurlah Pak, kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak Ahmad rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, Bu, dalam proses belajar mengajar saya akan menggunakan metode dalam pembentukan belajar berdasarkan hasil asesmen literasi, Bu. Sama tadi ya, numerasinya juga, dan juga memperhatikan yang terpenting itu adalah gaya belajar siswa. Ada kan ada yang kinestetik, ya, visual. Itu Bu saya akan perhatikan betul.
supaya dalam pembelajaran itu anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Iya. Nah, kira-kira dalam hal ini pasti memerlukan yang namanya dukungan. Kira-kira dukungan seperti apa dan siapa saja yang Bapak harapkan untuk atau Bapak butuhkan dalam penyelesaian masalah Bapak ini? Itu juga sih masih dalam pikiran saya, Bu ya. Insya Allah mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat dan teman sejawat dengan rumpung ya, guru rumpung mata pelajaran dengan saya itu matematika. Jadi kami bisa membicarakan sama-sama, kemudian saling bertukar pikiran menggunakan metode pembentukan kelompok belajar berdasarkan tipe materi yang kami ajarkan disesuaikan dengan tipe belajar siswa tersebut, Ibu. Nah, itu deh yang sangat bagus sekali Pak Ahmad. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Ahmad dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega, Bu ya. Semoga kita nantinya menjadi guru yang memberikan teladan yang terbaik buat peserta didik kita, sehingga peserta didik kita ini bisa mencapai cita-cita berdekat dengan pelajaran yang kita berikan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan tuntas itu, Bu. Ya, amin, amin. Insya Allah, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Bu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan ke rumah untuk mereka ke rumah hari ini untuk bimbingan Olimpiade Sains Nasional, Bu ya. Iya Pak Ahmad, silahkan. Iya, terima kasih banyak Bu Di, salam sehat dan salam bahagia selalu Bu. Insya Allah nanti saya traktir Bu ya. Insya Allah Pak, iya. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Ahmad. Saya tunggu ya traktirannya Pak Ahmad. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.